Diperkirakan lebih dari 90% kasus diabetes adalah diabetes tipe 2. Diabetes tipe 2 biasa terjadi pada orang tua dengan usia di atas 45 tahun. Tapi itu juga bisa tetap terjadi pada semua umur, terlebih lagi dengan pola diet di zaman sekarang. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi terjadinya diabetes tipe 2. Yang pertama, obesitas, minimnya kegiatan fisik, dan pola makan berkalori tinggi. Berbeda dengan diabetes tipe 1, pada penderita diabetes tipe 2, insulin tidak dapat digunakan oleh tubuh dengan baik atau terjadinya resistensi insulin. Tetapi sering berjalannya penyakit, sel beta pankreas pada penyakit diabetes tipe 2 lama-lama akan mengalami disfungsi juga, sehingga mengganggu produksi dan sekresi insulin. Diabetes tipe 2 dapat diobati dengan pola hidup yang lebih sehat. Tetapi pada kasus yang berat, diabetes tipe 2 juga membutuhkan obat-obatan ataupun injeksi insulin untuk menjaga kadar gula di dalam darahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan hasil dari Project Based Learning Kimia Medisinal dengan tema obat antidiabetik golongan inhibitor alfa glukosidase yaitu voglibos dan miglitol. Kelompok kami beranggotakan 5 orang, yaitu Raisa Hikmah Falihat, saya sendiri, Muhammad Farhan Akbar, Tasya Aprilia, Selga Putri Pertiwi, dan Loisa Nopratiti Reza. Outline dari pembahasan ini meliputi pendahuluan, tinjauan pustaka, pembahasan, dan terakhir penutup. Latar belakang dari pengambilan judul ini yaitu penyakit diabetes dapat diatasi dengan penggunaan antidiabetik yang mampu untuk mengurangi kadar glukosa darah. Terdapat beberapa golongan obat antidiabetik yang masing-masing memiliki mekanisme kerja yang berbeda. Misalnya, antidiabetik golongan inhibitor alfa glukosidase seperti voglibos, miglitol, dan akarbos. Enzim alfa glukosidase akan berikatan dengan monosakarida dan menghasilkan glukosa yang sederhana. Oleh karena itu, voglibos dan miglitol memiliki struktur yang mirip dengan glukosa agar dapat berikatan dengan enzim alfa glukosidase tersebut. Tujuannya agar dapat mengurangi kadar glukosa dalam darah pada penderita DM tipe 2. Meskipun memiliki struktur yang mirip, voglibos dan miglitol memiliki gugus yang berbeda. Voglibos terdapat gugus amina, yaitu NH, sedangkan miglitol terdapat gugus piperidin, yaitu nitrogen. Dengan perbedaan gugus ini, mereka menghasilkan sifat fisiko-kimia yang berbeda pula pasien diabetes mellitus tipe 2. Selanjutnya ada rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana gugus farmakofor dari obat antibiotik voglibos dan miglitol? Lalu, apa perbedaan struktur gugus obat antidiabetik voglibos dan miglitol? Dan yang ketiga, adakah pengaruh yang spesifik pada perbedaan gugus N dan NH pada obat antidiabetik voglibos dan miglitol? Selanjutnya ada tujuan dari penelitian ini. Yang pertama, mengetahui gugus farmakofor dari obat antidiabetik voglibos dan miglitol, menganalisa perbedaan struktur gugus obat antidiabetik voglibos dan miglitol, dan yang terakhir mengetahui pengaruh yang spesifik pada perbedaan gugus N dan NH pada obat antidiabetik voglibos dan miglitol. Tinjauan pustaka. Yang pertama ada antidiabetik. Diabetes mellitus atau sering disingkat dengan DM disebabkan oleh adanya gangguan metabolisme yang terjadi pada organ pankreas. Hal tersebut ditandai dengan peningkatan gula darah atau kondisi hiperglikemia yang disebabkan karena menurunnya jumlah insulin dari pankreas. Terapi antidiabetes dapat dilakukan secara farmakologi maupun dengan non-farmakologi. Ada golongan obat antidiabetik. Yang pertama ada golongan sulfonylurea. Jadi golongan sulfonylurea ini memiliki mekanisme kerja di mana obat ini merangsang sel beta dari pankreas untuk memproduksi lebih banyak insulin. Golongan yang kedua yaitu golongan biguanid. Nah, golongan ini dapat menimbulkan penurunan gluconeogenesis hati dan memperbaiki ambilan glukosa di jaringan perifer. Yang ketiga ada golongan meglitinid yang memicu pelepasan insulin dari pankreas segera sesudah makan. Selanjutnya ada golongan thiazolidinedion. Golongan baru ini merupakan golongan baru yang mempunyai efek meningkatkan sensitivitas insulin.
Lalu yang kelima, ada gugus inhibitor alfa glukosidase, yang mana golongan ini akan kami bahas pada video ini. Golongan ini bekerja dengan memperlambat proses pencernaan dan penyerapan karbohidrat di usus sehingga efek samping yang mungkin terjadi berupa penumpukan gas dalam usus. Lalu yang terakhir ada golongan inhibitor dipeptidil peptidase 4, enzim yang bekerja pada hormon inkretin. Selanjutnya ada golongan inhibitor alfa-glukosidase. Beberapa obat yang termasuk dalam golongan ini yaitu akarbos, voglibos, dan miglitol. Yang dimana yang akan dibahas pada video ini yaitu voglibos dan miglitol. Di sini ada struktur voglibos dan ada mekanisme kerjanya, yaitu antihipoglikemik dari voglibos yang dihasilkan dari penghambatan reversibel usus yang terikat membrani glikosidase menghidrolisis enzim yang menghidrolisis oligosakarida serta disakarida menjadi glukosa dan monosakarida lainnya di batas usus kecil. Next. Di sini ada sifat fisikokimianya. Voglibos punya titik lebur 162 sampai 163 derajat Celcius. Alfa D25 tambah 26,2 derajat. C dalam 1 C sama dengan 1 dalam air, lalu ada penyimpanannya itu simpan di suhu minus 20 derajat Celcius. Next. Selanjutnya ada penyerapan. Penyerapannya ini diserap dengan lambat dan buruk. Parameter farmakokinetik voglibos dengan metformin yang dilaporkan adalah Cmax sesuai dengan 1,38 mcg milimeter mililiter, sedangkan AUC adalah 8,17 mcg H mililiter dan Tmax adalah 2,5 jam. Lalu untuk metabolismenya itu di hati dan dapat diabaikan. Selanjutnya ada ekskresi voglibos. Itu ekskresi ginjal dapat diabaikan dan konsentrasi plasmanya setelah dosis oral tidak terdeteksi. Selanjutnya ada farmakodinamik yang menghambat enzim alfa-glukosidase pada usus halus sehingga menghambat penyerapan karbohidrat dan mengurangi peningkatan kadar glukosa darah setelah makan. Next. Untuk dosis voglibos sendiri harus disesuaikan secara individual berdasarkan toleransi dan efektivitas yang diamati pada pasien. Dosis total dan dosis maksimum yang dianjurkan adalah 0,6 mg 3 kali sehari dan tidak boleh dilampaui. Lalu untuk penggunaannya itu secara oral melalui mulut dan untuk penyimpanannya disimpan di bawah suhu 30 derajat Celcius dan disimpan dalam wadah tertutup baik serta kering serta dijauhkan dari kelembapan dan cahaya atau panas yang kuat. Selanjutnya di sini ada miglitol, bisa dilihat di situ strukturnya. Lalu ada mekanisme kerjanya itu efek terapeutik miglitol dihasilkan dari penghambatan reversibel enzim alfa-glukosidase. Enzim hidrolisis terikat membran usus yang menghidrolisis oligosakarida dan disakarida menjadi glukosa dan monosakarida lainnya di batas sikat usus kecil. Untuk farmakokinetiknya, miglitol itu diserap melalui mekanisme transport aktif dan laju penyerapannya terbatas. Lalu ada farmakodinamik, mengurangi penyerapan glukosa dalam usus sehingga mengurangi kadar gula darah pasien diabetes mellitus 2, tipe 2. Selanjutnya, lalu di sini ada sifat fisikokimia dari miglitol, titik leburnya itu 114 derajat Celcius, penyimpanan itu minus 20 derajat dalam freezer, pKa-nya 5,9 pada 25 derajat, kelarutan pada air, dia memiliki kelarutan yang larut. Lalu untuk dosisnya sendiri, miglitol itu tersedia secara umum dan dengan merek Gliset dalam tablet 25, 50, dan 100 mg. Dosis awal khas pada orang dewasa adalah 20 mg setiap kali makan. Diikuti dengan peningkatan bertahap hingga maksimum 100 mg 3 kali sehari. Lalu miglitol sendiri memiliki efek samping yaitu perut kembung, diare perut, serta ruam. Selanjutnya, untuk kontraindikasi dan interaksi obat, miglitol dikontraindikasi pada pasien yang memiliki penyakit seperti ketoasidosis, diabetikum, dan komplikasi gastrointestinal. Untuk cara penyimpanannya yaitu pada wadah tertutup pada suhu ruangan, jauhkan dari panas, lembab, dan cahaya langsung. Jauhkan dari titik beku dan jangkauan anak-anak. Jangan menyimpan obat yang sudah kadaluarsa atau obat yang sudah tidak diperlukan lagi. Next, selanjutnya ada pembahasan.
Untuk hubungan struktur dan aktivitas obat. Gugus farmakofor miglitol yaitu adanya gugus hidroksil OH. Gugus OH berperan pada membentuk ikatan dengan enzim alfa-glukosidase. Ikatan ini membentuk ikatan hidrogen dengan residu asam amino dalam situs aktif enzim alfa-glukosidase. Next, gugus farmakofor dari voglibos sama seperti miglitol, yaitu adanya gugus hidroksil OH. Gugus OH berperan penting dalam membentuk ikatan dengan enzim alfa-glukosidase. Ikatan ini membentuk ikatan hidrogen dengan residu asam amino dalam situs aktif enzim alfa-glukosidase. Next, untuk efek perubahan struktur dalam miglitol dapat mengurangi berat badan penderita DM2. Miglitol memiliki onset aksi yang lebih lambat daripada voglibos. Efek miglitol juga lebih lama daripada voglibos. Untuk voglibos, penghambatan pada maltosa dan sukrosa 190 sampai 270 kali lebih tinggi, 100 kali lebih tinggi dibandingkan miglitol. Voglibos memiliki onset aksi yang lebih cepat daripada miglitol. Voglibos lebih mudah diserap oleh tubuh. Next. Untuk perbedaan voglibos dan miglitol dari negara pengembang, yaitu voglibos berasal dari Jepang, sedangkan miglitol yaitu dari Amerika. Untuk gugusnya, voglibos mengandung amino NH dan miglitol mengandung nitrogen N. Efek samping pada voglibos yaitu hipoglikemia, sedangkan miglitol yaitu hipersensitivitas. Untuk aktivitas penghambatan, voglibos itu tidak terlalu spesifik, sedangkan miglitol lebih spesifik karena memiliki afinitas yang lebih tinggi. Next. Untuk nama jual obat, voglibos diedarkan dengan nama dagang Basen. Voglibos dikembangkan di negara Jepang. Sedangkan pada di India dibuat oleh Ranbaxy Labs dan dijual dengan nama dagang Volix. Untuk miglitol, penemuannya di Amerika dan diedarkan di Amerika dengan nama dagang Glised. Kesimpulan yang dapat diambil dari pembahasan kali ini adalah gugus farmakofor dari voglibos dan miglitol adalah gugus hidroksil atau OH. Gugus OH berperan penting dalam membentuk ikatan dengan enzim alfa-glukosidase. Voglibos adalah analog glukosa yang mengandung gugus amino atau NH. Gugus ini bertanggung jawab untuk memberikan dampak farmakologis dan dapat berikatan dengan enzim alfa-glukosidase dalam usus sehingga dapat mengurangi penyerapan glukosa. Sementara miglitol adalah analog glukosa yang mengandung gugus piperidin atau N yang memiliki efek yang sama seperti voglibos dalam mengurangi penyerapan glukosa oleh usus. Meskipun memiliki efek yang sama, namun struktur keduanya berbeda. Perbedaan ini yang menghasilkan sifat fisikokimia kedua obat berbeda pula. Berikut daftar pustaka yang kami dapatkan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kurang dan lebihnya informasi, kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.